Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini semua orang percaya di muka bumi memperingati akan kenaikan Kristus di surga. Saya memberi tema kecil untuk kita hari ini, yaitu Yesus naik, Roh Kudus bekerja. Yesus naik, Roh Kudus bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang barusan kita baca merupakan bagian yang sangat penting, yaitu pidato perpisahan daripada Yesus dengan murid-muridnya sebelum penyaliban. Jadi bacaan yang kita baca ini Yesus sampaikan kepada murid-murid sebelum peristiwa penyaliban. Jadi jauh hari sebelum peristiwa penyaliban, bagaimana ia akan menderita, Yesus sudah menyampaikan pesan ini kepada murid-murid. Apa yang Yesus katakan? Bahwa salib itu sudah dekat. Kalian akan tergoncang imanmu. Musuh-musuh ada di depanmu dan siap untuk menghadap kamu. Di tengah-tengah situasi bagaimana Yesus belum disalibkan, dia sudah berpesan kepada mereka. Di tengah-tengah situasi itu, Yesus berkata, akan lebih baik kalau aku pergi ke rumah Bapa. Akan lebih baik, akan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Murid-murid kaget mendengar ini, belum terjadi peristiwa penyaliban belum. Di dalam benak murid-murid mereka belum tahu akan apa yang akan terjadi dari kata-kata ini. Yesus menyatakan ini, mengumpulkan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, alangkah lebih baik kalau aku pergi. Ini terjadi sebelum apa? Sebelum peristiwa penyaliban, sebelum Yesus ditangkap, sebelum nanti ia disesat. Tapi jauh sebelumnya Yesus sudah menyampaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Kristus belum terjadi, tapi pesannya dia sudah sampaikan. Dia ingatkan mereka bahwa kamu akan tergoncang, imanmu akan tergoncang akan peristiwa yang terjadi. Tetapi sekali lagi katakan, akan lebih baik kalau aku pergi. Bapak Ibu bayangkan, murid-murid belum tahu apa akan situasi terjadi, tapi Tuhan sudah berpesan kepada mereka. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ini sebenarnya berbicara tentang beberapa poin yang penting. Yang pertama, bahwa Roh Kudus yang nanti akan datang setelah Yesus naik ke surga itu akan memuliakan Kristus. Roh Kudus itu juga akan menyatakan tentang kebenaran. Roh Kudus juga akan menopang gereja di tengah-tengah penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes ditulis pada saat orang-orang percaya sedang mengalami penganiayaan, ada kebingungan, bahkan ada ancaman tentang kemurtatan yang luar biasa. Itu sebabnya tema utama di dalam Injil Yohanes pasal 16 adalah orang yang berdosa kepada Allah bukan karena berbuat zina, bukan karena tidak beribadah, tetapi dosa orang yang dosa terbesar orang kepada Allah, penolakan terhadap Allah. Dosa bukan masalah perzinahan, dosa bukan masalah perkataan, tetapi di dalam Injil Yohanes katakan dosa adalah orang yang menolak akan Allah. Jadi seseorang kalau menolak Allah itu dosa. Itu tema besar yang diambil oleh Yohanes di dalam Injil ini. Dia katakan dosa itu adalah penolakan terhadap Allah. Nah, cara menolak Allah berbeda-beda. Dengan tidak berdoa, itu bagian daripada menolak Allah. Dengan tidak mengucap syukur, itu bagian daripada menolak Allah. Dengan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah menolak Allah. Jadi dosa bukan hanya sekedar tindakan-tindakan nyata, tetapi menutup diri untuk Allah
diri kita, itu adalah penolakan terhadap Kristus. Nah, Yesus sampaikan ini kepada murid-murid karena salib di depan sedang dinanti. Dan orang pertama yang berkata bahwa ia menolak Allah siapa? Petrus. Sebelumnya Yesus berkata, "Kamu akan tergoncang iman," kata Petrus. "Kalau yang semua lari, aku tidak. Aku akan berdiri depan." Tetapi apa kata dari Petrus? Hanya seorang hamba, seorang wanita bertanya kepada Yesus, "Apakah kamu salah satu muridnya Yesus?" Jadi dengan baik, dosa adalah menolak. Penolakan terhadap Allah itu dosa. Ini yang ditulis di dalam bacaan kita, khususnya Injil Yohanes pasal 16. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat keempat dan ayat 6 berbicara tentang kesedihan murid-murid karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Selama ini mereka tatapan fisik, tapi sekarang Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi ayat 7 Bapak Ibu, apa yang dikatakan di ayat 7? Kristus membuka jalan untuk datang ke Allah. Ayat ke-8 dan 11 sampai 11 bicara tentang Roh Kudus mengisahkan dunia. Ayat 12 bicara tentang Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Dan ayat 14-15 adalah puncak daripada penderitaan Kristus. Aku meninggalkan kamu, tapi Roh Kudus itu akan memuliakan aku, memuliakan Kristus. Saudara-saudara, mari kita lihat satu demi satu. Ayat 4 sampai ayat 7 adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Di ayat 4 sampai ayat 7, Yesus sebenarnya menyimpulkan dengan satu kalimat yang sederhana, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, ada keluarga kita datang sama-sama dengan kita, kemudian berkata, "Sudah saatnya saya pulang." Apa yang Anda lakukan bersama mereka? Yang pertama, hilang. Gak mungkin gak hilang, karena sudah bersama-sama, sudah orang sudah lama tidak dengan kita beberapa waktu, kemudian dia bilang, "Waktu sudah tiba, saya pulang." Yang terjadi adalah kesedihan. Tetapi yang kedua, bisa jadi yang kedua, ini pikiran manusia. Cocok kali ya pokoknya. Dalam kali manusia. Waktunya saya pulang. Satu sedih, tapi di sisi yang lain cocok kali. Nah, kira-kira yang dialami murid-murid itu bagian yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang dialami murid-murid adalah bagian yang pertama, kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena banyak di antara murid-murid Yesus berpikir kehadiran Yesus adalah mendirikan pemerintahan secara sipil, kerajaan. Yesus itu raja. Jadi kalau Yesus pergi, bagaimana Israel dipulihkan? Jadi yang ada di pikiran mereka adalah, ini kalau Yesus pergi, gimana ceritanya tentang kerajaan ini? Gimana ceritanya, siapa yang akan? Itu kesedihan. Banyak murid-murid menangkap keadaban Yesus di dunia itu, kehadiran Yesus di dunia itu adalah mendirikan pemerintahan secara sipil, seperti pemerintahan sekarang. Oh, nanti ada menteri, ada gubernur dan lain-lain. Apa itu yang bisa murid-murid terima? Murid-murid itu berebut jabatan dengan Yesus. Tuhan, siapa yang akan duduk di sebelah kanan? Siapa yang akan duduk di sebelah kiri? Yesus menjawab, kenapa kau tanya itu? Engkau tidak berhak. Karena yang ada di pikiran mereka, Yesus itu pemimpin secara sipil. Lah kalau Yesus ini pergi, lah siapa yang akan memerintah sekarang? Itulah yang
kegelisahan daripada murid. Mereka tidak tahu bahwa memang lebih baik Yesus pergi, karena yang akan menggantikan Yesus itu jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat. Maka dia katakan, alangkah lebih baik aku pergi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Yesus janjikan ketika dia naik ke surga? Bacaan kita katakan, aku akan memberikan penghibur kepada. Aku akan memberikan seorang penghibur bagi. Dalam bahasa Yunani-nya penolong, parakletos. Aku akan memberikan seorang penolong bagi. Nah, apa itu penolong? Pembela, advokat, parakletos. Jadi aku akan memberikan mengirimkan seorang penolong bagi. Aku akan memberikan seorang pembela bagimu. Aku akan memberikan seorang advokat bagi. Memang tidak nampak secara fisik, tetapi ini roh. Penghibur yang dimasukkan adalah Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu, ia akan berbicara kepada kamu, ia akan menghibur kamu, ia akan membimbing kamu, ia akan bersaksi tentang kamu. Pribadi yang akan utus kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 8 sampai ayat 11, itulah kebutuhan utama manusia di zaman. Mari Bapak Ibu kita lihat ayat 8 sampai ayat 11. Boleh satu orang membacakan untuk kita ayat 8 sampai ayat 11. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah berubah. Yesus naik ke surga, diberinya pengganti dirinya, yaitu Roh Kudus. Tugas Roh Kudus itu ada 3. Dalam ayat 8 sampai 11, yang pertama, menginsyafkan dunia akan dosa. Ini tugas pertama Roh Kudus, menginsafkan dunia akan dosa. Apa arti dunia? Dunia yang dimaksud bukan secara fisik, tetapi kita ini pribadi orang, kerajaan Allah. Roh Kudus punya tugas adalah menginsafkan dunia akan dosa, menyadarkan dunia akan dosa. Kenapa menyadarkan dunia akan dosa? Karena mereka tetap tidak percaya kepada dosa terbesar yang tadi Allah katakan adalah menolak. Sampai hari ini banyak orang beribadah kepada Tuhan. Yang dirayakan kenaikan itu, kenaikan dan selesai. Tapi setelah kenaikan apa yang terjadi? Pencurahan Roh Kudus. Yesus pergi, tetapi Roh Kudus diutus. Nah, yang dikerjakan Roh Kudus itu adalah menyadarkan dunia. Dosa apa yang paling besar sekarang ini? Dosa apa yang paling kuat mengikat dunia ini? Menolak. Begitu banyak orang menolak. Menolak. Sekali lagi saya katakan, dosa menolak. Banyak orang tidak percaya kepada Allah. Waktu Yesus melayani, banyak yang tidak suka, termasuk ayat-ayat apa? Imam-imam besar. Kenapa mereka menolak? Ini orang baru kemarin datang, ngaku bantu dia sebagai Allah. Ngakunya bersekutu. Tidak terima pengajaran Yesus, menolak. Memang Yesus harus naik
supaya Roh Kudus menyadarkan akan dunia, akan dosa. Terus saya tanya apa? Supaya orang tidak menolak Tuhan. Banyak orang tidak percaya hari ini. Di negeri Tiongkok, daerah sosialis, tidak percaya Tuhan. Kekristenan diberangus, gereja-gereja rumah di bawah, nggak nampak orang beribadah. Di Indonesia kita masih nampak, tapi ada banyak penolakan terhadap Allah. Banyak gereja ditutup, banyak orang Kristen yang di bangsa kita. Ada gereja di Jawa Barat yang ditutup pas Jumatan itu. Ini bagian daripada penolakan terhadap Allah. Dan Roh Kudus datang menggantikan posisinya Kristus di dunia untuk menyadarkan manusia akan dosa. Karena itu Bapak Ibu, dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Dunia lebih cinta kepada kegelapan. Karena itu pekerjaan Roh Kudus adalah senantiasa menyadarkan dunia. Hari ini, di sisi lain kita mengucap syukur Kristus naik ke surga. Hari ini yang menyadarkan Bapak Ibu tentang kelemahan, kekalahan, kesalahan, kefatalan, semua seluruh yang kita lakukan. Siapa yang melakukan? Roh Kudus. Maka Yesus katakan, Allah lahir dari aku supaya Roh Kudus itu datang dan menginsafkan akan kamu akan dosa. Waktu kita selesai berdosa, kita menyesal, kita tertegur, salah saya. Yang membuat itu siapa? Roh Kudus. Itu yang tugas menyadarkan akan orang. Ini pekerjaan. Karena itu jangan memberikan Roh Kudus dalam diri. Kalau Roh Kudus itu mengingatkan engkau, menyadarkan engkau, berkata di dalam hatimu, buat ini, cepat respon. Kalau engkau tidak respon, lama-lama mati. Dan kalau dia mati, berarti kamu memimpin dirimu sendiri. Roh Kudus tidak bekerja dalam diri. Ini yang pertama, pekerjaan daripada Roh Kudus, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan kebenaran. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak. Yesus sedang berkata kepada kita, kebenaran dunia berkata orang kalau mati sudah selesai. Tetapi Yesus berkata, orang mati dunia belum selesai. Dia perlu bertanggung manusia. Orang mati di dunia bukan berarti selesai. Ada kisah selanjutnya. Maka aku pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi. Kerjaan Roh Kudus yang kedua adalah menyadarkan manusia akan kebenaran. Tanpa Roh Kudus, manusia bisa merasa bersalah, tetapi belum tentu sungguh bertobat. Saya ulangi, tanpa Roh Kudus manusia bisa saja merasa bersalah, tetapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Roh Kuduslah yang membuat kita bertobat. Saya tidak jadi pemabuk lagi karena Roh Kudus. Bukan karena saya menyesal yang minum itu kurang baik, tapi karena Roh Kudus yang membuat saya bertobat. Jadi kalau kita belum bertobat di dalam poin-poin tertentu, Roh Kudus terus bekerja sampai membawa kita kepada satu titik kita pada hati.
menyisakan dunia akan kebenaran. Karena di dunia ini ada banyak penyesat, ada banyak penghujat, ada banyak kriminal, ada banyak penyesat. Di gereja banyak terjadi penyesatan. Bapak Ibu, ada satu aliran gereja dari Korea yang sekarang lagi viral. Dia paling mengincar adalah anak-anak muda. Begitu anak-anak muda akses metodenya, sudah langsung otomatis terhubung dengan mereka. Satu gereja yang menyatakan yang juru selamatnya adalah seorang perempuan Korea. Tetapi dalam ibadah dibungkus Yesus Kristus, penyembahan Yesus Kristus, sebut nama Yesus, sebut nama Roh Kudus. Saya tidak membahas di sini. Bisa nanti kita diskusikan. Banyak terjadi penyesatan. Bisa ada penyesatan yang lain. Bahasa roh diajarkan. Kalau kau tak bisa bahasa roh, ini cara belajarnya begini, kata-katanya seperti ini. Ini penyesatan. Dan Roh Kudus punya tugas adalah menyadarkan akan manusia, menyesatkan manusia akan benar. Mana yang benar, mana yang tidak. Karena ada banyak penyesat di dunia. Contoh, nampaknya rohani, saya kasih contoh. Kalau kamu berdosa saja, karena Tuhan Maha Kasih. Kalau kau datang minta ampun pasti itu. Jadi kedengarannya bagus dari kan. Tapi tahu itu penyesatan. Kalau kau berdosa saja, karena Tuhan Maha Kasih. Kalau kau datang sama Dia, kan ada ayatnya. Kalau kau datang sama Dia, dia akan minta ampun, dia akan ampun. Betul. Tapi kalau kau tahu itu dosa dan kau lakukan, terus jatuh dalam dosa yang sama, apakah itu betul? Inilah penyesatan yang saya kali terjadi. Yang lain, ikut Tuhan itu pasti kaya. Kalau kau percaya Tuhan gak akan pernah menderita. Usahamu sukses dan kamu berhasil, semuanya wajib. Apa betul? Ini penyesatan yang terjadi banyak di dalam gereja. Ikut Tuhan pasti maju bersama. Ikut Tuhan pasti tidak menderita. Faktanya, ayo ikut Tuhan, faktanya habis. Faktanya, Maria dan Marta punya sahabat, punya saudara yang bernama Lazarus. Percaya sungguh-sungguh Yesus, mati. Saya mau katakan, itu sebabnya kenapa Yesus naik. Roh Kudus harus dicurahkan, Roh Kudus harus datang, Roh Kudus harus bekerja. Karena pekerjaan Kudus adalah menginsafkan dunia ini, supaya orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, supaya kita ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan itu adalah pekerjaan daripada Allah. Ini pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Dan yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah menginsafkan dunia akan Tuhan. Kenapa menginsafkan dunia akan Tuhan? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia siapa Bapak Ibu? Setan. Roh Kudus punya pekerjaan adalah menyadarkan manusia akan penghakiman. Karena dunia dikuasai setan. Ingat bahwa Roh Kudus menyadarkan kita akan penghakiman, bahwa hidup kita bukan hanya di dunia, tapi di surga. Hari Kamis selalu saya diminta ibu gembala di Batam untuk mematangkan salah satu jemaat di depan gereja yang ini. Bapak ini pergi ke Korsel untuk acara pesta. Berduka.
dilarikan ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit sudah selesai putusnya. Jadi menghadiri acara duka, masih acara belum selesai, jatuh, dibawa ke rumah sakit sampai rumah sakit sudah selesai. Baru 52 tahun. Rupanya pas depan gereja di depan. Kami ngobrol-ngobrol. Ternyata beliau salah satu bapak-bapak yang aktif di kelompok yang dipimpin oleh almarhum Bapak. Ibu Gembala bilang kepada saya, Bapak ini serius sekali kebutuhan Pak. Dari mana ibu tahu serius sekali? Semangat kalau dia ini. Hampir mirip dengan almarhum Bapak. Kenapa begitu? Wajah Yesus seperti apa ya? Pengen kalian berjumpa. Aku pengen kali lihat wajah Yesus seperti apa. Setelah mati orang kemana? Rohnya melayang-layang kan? Di kemana dia? Itu pertanyaan-pertanyaan yang maksud. Belum dijawab, dia sudah mati duluan. Dan tidak ada kita yang tahu mana rohnya, mana dia. Tapi kalau kita katakan rohnya kembali ke surga, jasadnya kembali ke tanah. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua, yang ketiga, menyadarkan manusia akan mati. Bahwa hidup ini di dunia itu sebentar, semua yang kita katakan kita harus bertanggungjawabkan. Tempat kita bukan di sini, tetapi tempat kita di sini. Tetapi di poin yang kedua, Roh Kudus akan menyimpulkan kita akan menghakimi. Kita sudah menang. Kuasa penguasa dunia ini sudah dikalahkan. Jadi iblis sudah dikalahkan. Karena itu jangan kau diintimidasi iblis. Nah ini poin yang paling penting. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi masih sering dihakimi oleh penguasa dunia ini. Dia sudah berdoa minta ampun, tapi terus merasa bersalah. Ini intimidasi iblis. Ini contoh Bapak Ibu berbohong. Setelah itu Bapak Ibu mengakui, berdoa minta ampun, Tuhan ampuni saya, tadi saya sudah bohong, sucikan saya, tolong saya. Besok tiba-tiba diintimidasi oleh iblis. Mereka berbohong kan? Kamu berbohong kan? Kamu harus bisa berani melawan. Kan sudah selesai. Kan saya sudah berdoa minta ampun. Setan akan terus mengintimidasi, menghakimi bahwa orang terus. Kalau engkau mau melakukan penyelesaian, ya betul, kau akan terus jadi. Tapi kalau kau sudah menyelesaikannya, kenapa kau harus takut? Kau harus berani melawan. Kan saya sudah doa selesai. Pada suatu hari ada seseorang datang kepada saya, Pak, saya berzina Pak. Dosaku terlalu banyak Pak. Doakan saya. Oke, kita berdoa. Bapak berdoa minta ampun sama Tuhan. Ya, saya berdoa minta ampun. 2 hari kemudian dia datang saya. Oh, saya merasa bersalah kali Pak. Kan kemarin kita sudah doa, tapi kok saya merasa bersalah sekali. Dia berdoa, Bapak merasa bersalah apa? Kayaknya ada terus bisik-bisik ke saya. Dosa tidak diampuni, banyak kali dosa. Saya bilang sama dia, itulah intimidasi setan. Kita sudah berdoa dan kamu sudah menyelesaikan, dan sekarang iblis terus mengintimidasi. Pertanyaannya adalah, Kristus mencurahkan, memberi Roh Kudus, mengisahkan punyanya. Kristus sudah mengalahkan kamu. Kristus sudah mengalahkan setan. Engkau dan saya sudah menyelesaikan di hadapan Tuhan. Sekarang tugas adalah lawan iblis.
karena masih terikat. Kenapa? Karena tidak yakin dengan pekerjaan Roh Kudus. Sudah berdoa minta ampun, tapi terus merasa bersalah. Itu kerjaan setan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau engkau merasa bersalah, berdoa minta ampun. Buat pengakuan kepada Tuhan. 1 Yohanes 1:9. Boleh kita pegang. 1 Yohanes 1:9. Kita tidak ada satu pun di antara kita luput dari dosa. Tapi kalau kita buat kesalahan, 1 Yohanes 1:9. Udah? Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan, Ia setia dan adil. Kalau buat kesalahan, kita datang dan mengaku sama Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Apa kata selanjutnya? Ia akan mengampuni segala dosa kita dan apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu kita datang bikin pengakuan, Tuhan ampuni kita, selesai. Berarti kalau kita udah besok tiba-tiba setan ingatkan kita, iblis mengintimidasi kita, kau kembali berdosa. Katakan kepada setan, aku sudah selesaikan. Betul, aku sudah berdosa, tapi aku sudah selesaikan. Itu kerjaannya Roh Kudus, menginsafkan dunia dan menghakimi. Yang seringkali menghakimi kita di dunia adalah kerjaan setan. Karena itu apa yang dikasih Tuhan, Roh Kudus ada di dunia ini, diutus ke dunia ini untuk mengingatkan kita akan ajaran-ajarannya Yesus, menjaga gereja daripada segala kesesatan yang ditimbulkan oleh iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buka hatimu agar dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus memimpin, tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Ini 3 kerjaan daripada Roh Kudus. Karena itu Yesus manusia. Karena yang dikerjakan Roh Kudus jauh lebih luas. Yesus datang hanya teritorial, hanya khusus sampai di bangsa Israel. Tidak bisa ke bangsa lain, hanya ke bangsa Yahudi. Tapi kerjaan Roh Kudus seluruh. Maka Yesus katakan, alangkah lebih baik jika aku pergi. Hari ini Yesus naik, Roh Kudus bekerja. Ada 3 yang dikerjakan, 3 hal yang dikerjakan Roh Kudus: menginsafkan dunia atas. Dosa paling besar yang dilakukan manusia adalah apa? Menolak Allah. Maka jangan menolak Allah dalam hidup. Pada saat kita menolak Allah, tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan doa, nanti ada sisiku saya, baru menolak. Dosa menginsafkan dunia kan, dosa yang paling sering kita lakukan manusia menolak. Yang kedua, kerjaan Roh Kudus adalah apa? Menginsafkan dunia kan, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ada tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Kematian bukan akhir, tapi yang benar adalah manusia mati di dunia, tapi dia akan berhubungan kepada Allah. Yang ketiga, menyadarkan manusia akan percaya. Intinya adalah apakah Roh Kudus hadir di sini? Itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah apakah Roh Kudus memimpin kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan hadirlah di sini. Tuhan hadir, ngapain? Poin yang paling penting adalah apakah sekarang Roh
Roh Kudus memimpin akan itu. Jadi kalau di gereja-gereja Pentakosta nanti malam mulai kelas 10 malam biasa kelas 10 malam mulai malam ini sampai nanti 10 hari ke depan sampai nanti hari Pentakosta hari 50. Jadi hari ini pas 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Kalau Bapak Ibu coba tanya dalam diri, adakah Roh Kudus di hidup saya? Mari kita tundukkan kepala. Hari ini hanya perayaan secara formal, tetapi yang paling penting apakah Roh Kudus sedang bekerja? Apakah Roh Kudus sedang memimpin hidup Bapak Ibu?